Bagaimana kabar hari ini? Sehat, luar biasa. Baik anak-anak, seperti biasa sebelum belajar maka kita seharusnya diawali dengan membaca doa. Ketua kelasnya, siapa ketua kelasnya? Yuda. Baik, silakan Yuda untuk memimpin doa pada pagi hari.
efektif dan efisien. Apa benar jawaban berlian anak-anak? Apa hebat untuk berlian? Dua jempol untuk berlian. Hebat. Ada lagi yang mau menyampaikan tentang berpikir komputasional? Selain berlian, ada berapa sih kemarin tahapan ketika berpikir komputasional? Oke, good. Kanaya menyampaikan ada 4. Apa saja Kanaya? Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, algoritma. Benar tidak yang disampaikan oleh Kanaya? Benar. Apa hebat untuk Kanaya? Dua jempol untuk Kanaya. Hebat. Oke, challenge question. Kalau hanya bagian-bagian penting saja yang dipikirkan, kemudian yang tidak penting tidak usah dibahas, itu bagian apa ya kemarin ya? Berpikir komputasional apa ya? Ada yang masih ingat? Abstraksi, Masya Allah. Tapi cerdas? Yes. Hari ini kita akan belajar tentang coding dan KA lagi. Terlihat dengan jelas gambar yang ada di slide di depan? Iya. Itu aplikasi apa sih, Nak? Google Map. Ada aplikasi Google Map. Oke, good. Masya Allah. Iya. Nah, untuk apa sih aplikasi Google Map ini? Untuk, oke, untuk mencari lokasi yang dituju. Mengapa harus menggunakan Google Map? Agar tidak kesasar. Apakah kalian kenal sama Google Map? Tidak. Google Map kenal dengan kalian? Bagaimana bisa mereka membantu kita mencari jalannya? Karena menggunakan AI. Apa sih AI itu, Nak? Artificial Intelligence. Ya, AI itu menggunakan bahasa Inggris, Artificial Intelligence. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut kecerdasan artifisial atau yang disebut dengan KA. Nah, ketika kita dibantu oleh aplikasi Google Map ini, apakah membantu kita dalam menyelesaikan masalah? Iya, jelas membantu kita ya. Perasaan kita bagaimana ketika kita dibantu? Perasaan kita merasa senang karena merasa terbantu oleh aplikasi Google Map. Berarti bawa manfaat tidak? Oke, berarti membawa manfaat. Selain Google Map, apa saja aplikasi yang menggunakan AI yang pernah kalian gunakan? Google. Untuk apa biasanya, Nak? Mencari informasi. Oke, good. Apa lagi? Aplikasi apa lagi? Cici. Oke, biasanya Putra menggunakan aplikasi Cici untuk apa? Untuk mengerjakan PR. Apakah aplikasi Cici itu membantu Putra? Ya. Oke, ketika kalian menggunakan aplikasi Cici, apa jawabannya benar? Pernah nggak jawabannya salah? Oh, nggak pernah. Selama ini kalian merasa aplikasi itu selalu membantu, tidak pernah salah. Oh, pernah. Kapan itu, Yuda? Pas mengerjakan PR, ternyata jawabannya salah. Kalau Mbak Cici salah mengerjakan soal, kalian marah nggak sama Mbak Cici itu? Enggak. Berarti yang salah Cicinya atau anaknya? Anaknya. Itu ya namanya juga AI, kecerdasan artifisial. Jadi ternyata ada yang salah, ada yang benar. Nah, ya, jadi hari ini kita akan belajar konsep dasar kecerdasan artifisial. Mengapa Bu Ulan tadi tanya pernah memakai Google Map tidak? Terus aplikasi apa yang sering kalian gunakan yang ada bantuannya AI? Ya, ternyata kalian pernah menggunakan Google, kalian pernah menggunakan aplikasi ChatGPT, pernah menggunakan aplikasi Cici. Karena kita mau belajar tentang ini loh, Nak, hari ini. Ya, hari ini kita akan belajar tentang ini. Nah, kita akan belajar, ya, yang pertama apa tujuannya? Beserta diri
Google Map itu bisa bekerja seperti itu? Bagaimana ya Cici cuma dengan kita foto soalnya kok bisa langsung mendeteksi tahu jawabannya semuanya? Bagaimana ChatGPT cuma dengan voice note tolong buatkan aku paragraf deskripsi gitu ya malah ya. Tahu-tahu paragraf deskripsinya udah muncul semuanya. Itu ternyata ada cara kerjanya. Nah, hari ini kita akan bersenang-senang. Kita hari ini nanti akan buat aplikasi. Jadi kita akan belajar tentang cara kerja KA. Jadi kita belajar tentang pengertian KA. Kemudian yang kedua apa nak? Cara kerja KA. Kemudian yang ketiga apa? Contoh penggunaan KA dalam kehidupan sehari-hari. Anak cerdas? Yes. Untuk apa kita belajar tentang pengertian KA, manfaat tentang cara kerja KA dan juga contoh-contoh keadaan sehari-hari? Apa manfaatnya untuk kita? Nih, dapat jadi kita tidak hanya sebagai pengguna, tetapi kita juga bisa menjadi orang yang masuk atau membuat aplikasi AI itu. Jadi ini nanti akan bermanfaat untuk kalian ke depannya dalam kehidupan sehari-hari apa saja. Good job, kalian semuanya sudah tepat waktu hari ini masuk kelasnya. Yang kedua, ada yang perlu kita tambahkan atau kita kurangi? Cukup? Kita tutup palu bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Kesepakatan kelas kita sahkan ya. Berarti semuanya sudah siap. Are you ready to study now? Are you ready to study now? Kita cek sound. Kalau memang sudah siap, tunjukkan. Tepuk siap. Berdasarkan apa dia mengambil keputusan komputer itu? Berdasarkan data. Jadi kata kuncinya bahwa komputer itu, berpikirnya komputer itu seperti manusia. Yang dia lakukan sampai dia memutuskan suatu keputusan itu berdasarkan data yang dimasukkan oleh manusia.
kemudian data itu nanti diolah, kemudian nanti ada outputnya, hasilnya lagi itu Google Map itu. Jadi ada data-data yang dimasukkan dan semuanya itu yang dilakukan oleh manusia. Tetap kita rajanya anak-anak, ya, tetap kita tuannya. Secanggih-canggihnya AI yang berkembang, ternyata yang mengembangkan adalah manusia. Mana suaramu? Ini suaraku. Jadi apa yang dimaksud dengan KA? Kemampuan komputer untuk meniru kecerdasan manusia dalam apa saja? Belajar, berpikir sampai menyelesaikan masalah. Oke, bisa kita lanjutkan lagi? Jadi itu pengertian tentang KA. Nah, ini ya, kata Russell tahun 2021 menyatakan bahwa sebuah sistem yang dapat berpikir seperti manusia, bertindak seperti manusia, atau mengambil keputusan yang rasional berdasarkan data yang dikumpulkan. Menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah KA tadi adalah program komputer yang meniru kecerdasan manusia. Ingat, kecerdasan yang meniru kecerdasan manusia dalam mengambil keputusan, menyediakan dasar penalaran dan karakter manusia lainnya. Nah, itu pengertian dari KA. Terus, bagaimana karakteristik KA? Tuh, semakin banyak data yang ia pelajari, semakin baik kemampuannya. Kalau datanya cuma sedikit, bagus nggak kualitasnya? Akurat tidak kualitasnya? Tidak akurat. Alhamdulillah kita sudah belajar tentang pengertian KA. Jadi apa nak pengertian KA itu? Kecerdasan komputer, cara berpikir komputer yang mengikuti kecerdasan manusia, baik dalam bentuk proses berpikirnya, apalagi sampai bisa memberikan keputusan seperti manusia. Nah, kita sekarang akan melanjutkan ke pembelajaran selanjutnya. Cek sal. Di pembelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang cara kerja KA. Semakin banyak data yang diinput, maka semakin bagus, semakin akurat, tapi yang benar ya, semakin baik kemampuan KA tersebut. Nah, bagaimana cara kerja KA? Jadi yang pertama, menginput data. Jadi data-data dimasukkan dulu semua. Yang menginput adalah manusia. Kemudian yang kedua apa? Datanya diproses dan dilatih
Berarti semakin banyak data yang dimasukkan dan tetap harus diulang lagi sampai data yang dimasukkan itu akurat. Kalau ternyata belum akurat, kita masukkan lagi data yang benar. Sudah selesai? Kelompok 1, cek sound. Kelompok 2, cek sound. Kelompok 2, cek sound. Kelompok 3, cek sound. Kelompok 4, cek sound. Terima kasih, silakan di shutdown laptopnya. Kita sudah selesai pembelajarannya. Boleh kembalikan dulu. Alhamdulillah kita sudah melakukan pembelajaran yang kedua, yaitu cara kerja KA, yaitu menginput data. Data kita tadi diproses, kemudian ada outputnya. Ada tugas kelompok yang seperti ini di kotak harta karun kalian. Seperti ini tulisannya, tugas kelompok. Silakan diambil yang tugas kelompok saja, yang lainnya dikembalikan ke kotaknya. Ya, silakan. Nah, ada 4 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa yang kamu lakukan saat melatih AI? Jadi kalian tadi apa saja yang dilakukan? Kalian tulis. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang terjadi ketika kita salah memasukkan data? Pertanyaan yang ketiga, apakah AI yang kalian input mempunyai perasaan? Dan soal yang keempat, apa kesimpulan yang kalian dapatkan setelah melatih AI? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sudah paham yang dilakukan? Silakan diselesaikan bersama anggota kelompoknya. Go anak cerdas, go! Ya, gimana kalau salah masukkan data, apa yang terjadi dengan AI dulu? Menjadi akurat tidak? Jadi bukan uangnya sampah. Ikan, benar, memasukkan data ikan kemana? Ke AI. Oh, ke AI. Alhamdulillah ya, kita sudah belajar tentang pengertian KA. Kita juga sudah belajar tentang cara kerja KA. Bahkan kalian juga diskusi dengan kelompoknya menyelesaikan masalah tentang cara kerja KA. Berarti sekarang saatnya untuk presentasi. Siapa
Berarti ketika menginput data harus benar-benar diinput dengan baik, karena kalau salah menginput data maka datanya jadi tidak akurat. Benar atau salah, anak-anak? Ada pertanyaan untuk kelompok 2? Tidak. Ada pertanyaan untuk kelompok 2? Tidak. Tepuk hebat untuk kelompok 2. Dua Jepang. Kelompok 2. Hebat-hebat. Silakan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kami ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Rasa Maida. Ada data yang data maka AI-nya tidak akurat. Sekian dari kami ID. Assalamualaikum. Kalian sudah mempresentasikan dengan baik bahwa ada kecerdasan yang meniru kecerdasan manusia. Ternyata di situ cara kerja KA adalah menginput data, kemudian datanya diproses. Setelah datanya diproses, baru ada outputnya. Nah, ada kata kunci bahwa ada data yang dimasukkan. Apa perbedaan kecerdasan artifisial dan juga kecerdasan manusia? Tadi ada pertanyaannya, apakah kecerdasan artifisial itu mempunyai perasaan? Tidak. Jadi ini ya perbedaannya. Kecerdasan artifisial tidak memiliki perasaan, hanya mengikuti instruksi saja. Belajar dari data dan program yang diberikan. Hanya memahami hal yang ada dalam datanya, hanya bisa membuat keputusan berdasarkan angka dan pola. Jadi tergantung dari manusianya. Kalau kecerdasan manusia bagaimana? Bisa berpikir sendiri dan memiliki perasaan. Bisa belajar banyak hal yang berbeda dan beradaptasi dengan lingkungan melalui interaksi sosial. Yang ketiga apa? Bisa memahami konteks yang luas. Yang keempat, bisa membuat keputusan dengan pertimbangan emosi. Apakah sudah paham tentang pengertian KA dan juga tentang cara kerja KA? Ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, silakan anak-anak mengerjakan ini secara pribadi. Ada lembar kerja siswa yang harus kalian kerjakan secara pribadi. Jangan lupa ditulis namanya. Hai semua? Bisa mengerjakan soal-soalnya? Alhamdulillah ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu belajar pengertian KA, kemudian belajar cara kerja KA dan juga KA dalam kehidupan sehari-hari. Masih ada yang ingat apa yang dimaksud dengan pengertian
Oke, tepuk